As-sawmu wasilatun lidaf'i waswasi syaitan lima fihi min takhalluqin nafsi bis-sabri 'alal ju'i wal 'atshi wasyahawah wal haddu min nahmatiha wa intilaqiha al-ghashim fil muladdat wan nafsul mutallaqatu fi syahawati lahithah wara al-muladdat ma ashala an tastajiba lisyaitani hina yuzayyina lahal mahalik wal mawabiq. Hikmah daripada disyariatkannya berpuasa yang selanjutnya adalah puasa dapat mencegah was-was syaitan. Puasa dapat mencegah bujuk rayu syaitan yang menipu kita siang dan malam. Karena ketika seseorang telah berpuasa, maka sebagaimana yang telah kita tahu, orang tersebut memiliki sifat sabar. Orang tersebut memiliki sifat kesabaran di dalam hatinya. Karena ia menahan lapar, tidak makan. Karena ia menahan haus, ia tidak minum. Kenapa? Karena ia sedang berpuasa dan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ia menahan syahwatnya daripada hal-hal yang keji. Maka dari demikian, ketika seseorang telah mampu bersabar, menahan makanan, menahan minuman, dan menahan daripada syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempitlah jalan bagi syaitan untuk menggoda kita. Sesungguhnya jalan yang paling besar, peluang yang paling besar bagi syaitan untuk menggoda seorang manusia adalah lewat hawa nafsu manusia tersebut. Ketika hawa nafsu seorang manusia telah kecil, hawa nafsu seorang manusia telah lemah, maka lebih sempit jalan untuk syaitan menggoda seorang manusia. Karena itulah sangat perlunya kita berpuasa agar kita melatih jiwa dan nafsu kita dengan sifat sabar. Sifat sabar daripada hal-hal yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar puasa. Maka apabila hal-hal tersebut dapat kita tahan, kita dapat bersabar tidak melakukannya, insya Allah hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dapat dilakukan, juga dapat ditahan. Seorang manusia tidak akan melakukan hal tersebut karena hal tersebut telah benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati manusia telah bersih dan nafsunya telah lemah, sempitlah jalan bagi syaitan untuk menggoda manusia. Sebaliknya, apabila nafsu seorang manusia masih kuat dan keinginannya masih banyak, tentu peluang bagi syaitan untuk menggoda dan merayu manusia lebih besar. Ia dapat merayu manusia sesuka hatinya, sehingga manusia akan jatuh ke dalam kehinaan-kehinaan dan kebinasaan-kebinasaan akibat daripada hawa nafsunya dan rayuan bujuk rayu syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Lidza kanatin nafsu fi hajatin ila dhibti wa tanzimi fi tana'umiha bi ni'amillahi ta'ala wa ila tarwid ala muqawamati syaitan. ولهذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Maka seorang manusia sangat membutuhkan sebuah riyadhah, sebuah latihan untuk mengendalikan hawa nafsunya dan untuk melemahkan hawa nafsunya. Tak lain dan tak bukan hanyalah dengan cara berpuasa. Ketika seseorang telah berpuasa, maka ia telah melatih hawa nafsunya agar hawa nafsunya menjadi hawa nafsu yang tunduk dan patuh sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nafsunya telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka jalan bagi syaitan pun akan tertutup.
maka syaitan pun tak lagi bisa menggoda manusia dengan memanfaatkan hawa nafsu seorang manusia. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda." Rasulullah SAW menunjukkan perkataannya, menunjukkan hadisnya kepada setiap pemuda. Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'al ba'ah falyatajawwaz. Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kesanggupan, baik itu harta, untuk melangsungkan pernikahan, falyatajawwaz, maka hendaklah seorang pemuda tersebut menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya menikah akan memelihara pandangan, lebih memelihara pandangan, dan menikah akan menjaga kehormatan. Maka dari itulah solusi daripada Rasulullah SAW kepada para pemuda. Namun apabila seorang pemuda belum sanggup dan belum mampu untuk melangsungkan pernikahan, mungkin dari segi ekonomi masih menipis, maka yang Rasulullah SAW perintahkan adalah waman lam yastati' fa'alaihi bisawmi. Dan barang siapa di antara kalian wahai pemuda yang tidak sanggup, yang belum sanggup untuk menikah, fa'alaihi bisawmi, maka ia wajib berpuasa. Maka ia lazim berpuasa. Tidak ada pilihan lain untuk melemahkan syahwat melainkan dengan cara berpuasa. Di dalam syariat Islam sesungguhnya telah diatur norma-norma kehidupan. Apabila seorang telah dewasa, maka telah waktunya dia menikah. Dan apabila ia belum sanggup menikah, maka hendaklah ia mengendalikan hawa nafsunya dengan cara berpuasa. Janganlah seorang manusia yang telah dewasa tetapi belum sanggup menikah menghancurkan hawa nafsunya dengan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka solusi daripada agama untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya pada puasa terdapat obat. Fal maqsudu minas shaumi imsakun nafsi an khasisi 'adatihi wa habsiha an syahwatiha wa man'iha an mu'allafatiha. Walamma kanatin nafsu ma'ilah ila hubbi raf'ah ala sairil makhluqat wa takabbur 'alaihim wa ghairi dzalika minal 'awaiqil hajibati laha min an tasila ilal anwari ilahiyah, ja'alallahu shauma sababan qawiyan fi idzalati tilqal awaiq. Maka karena itulah seorang manusia telah memiliki hawa nafsu. Seorang manusia memiliki keinginan ini dan itu. Tidak ada pilihan lain bagi seorang manusia selain mengendalikan dan mengatur hawa nafsunya sebagaimana aturan yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menahan hawa nafsunya daripada hal-hal yang tidak dibolehkan ataupun hal yang telah dilarang oleh syariat Islam. Di antaranya, apabila hawa nafsu telah berkuasa, maka hawa nafsu tersebut ingin selalu tinggi, ingin selalu duduk di atas. Apabila dalam hati seorang manusia telah ada sifat yang demikian, maka manusia tersebut akan memiliki sifat sombong, sifat angkuh. Kenapa? Karena ketika hawa nafsunya selalu ingin tinggi dan di atas orang lain, tak lain dan tak bukan, ia akan merendahkan orang lain dan ingin hanya dirinya saja yang hebat, tidak ada orang yang hebat. Maka ketahuilah, apabila telah ada sifat takabbur ataupun sifat sombong di dalam hati seorang manusia, ia akan terhalang untuk mendapatkan limpahan cahaya-cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan hawa nafsu tersebut, untuk menghilangkan sifat sombong, sifat takabbur, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah puasa sebagai solusi untuk menghilangkan hawa nafsu dan untuk menghilangkan
penghalang-penghalang agar kita mendapatkan cahaya dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna arbabal mukashafat la yasiluna ilaiha illa bisawmi li'annahu sababun fi tawadhu'in nafsi wa bi tawadhu'iha la yahumu syaitanu haulaha fatasilu ila tilkal anwaris samdiyah. Para aulia-aulia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karamah dan kasyaf, mereka sampai kepada martabat tersebut mendapatkan kemuliaan-kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak lain melainkan dengan sebab mereka berpuasa. Mereka berpuasa sungguh-sungguh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menghilangkan sifat-sifat yang keji di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati dan nafsu mereka dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tawadhu'. Jiwa mereka menjadi jiwa yang tawadhu', yang merendah hati dan mengharap selalu kebahagiaan, mengharap pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak membanggakan diri dan tidak menyombongkan diri, karena segala sesuatunya adalah tunduk dan patuh di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu syaitan pun tidak bisa menggoda orang-orang yang telah diberikan kelebihan karamah ataupun kasyaf, yaitu di kalangan para aulia-aulia Allah. Syaitan tidak mampu menggoda para aulia-aulia Allah. Kenapa? Karena hati para aulia, jiwa para aulia telah tenang, telah tawadhu', tidak ada sifat sombong sama sekali di dalam hati mereka. Maka mereka akan menggapai anwar, yaitu cahaya-cahaya limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walidha qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis samawat. Jikalau tidak syaitan menggoda dan menguasai hati-hati manusia, sesungguhnya manusia tersebut pasti dapat melihat rahasia-rahasia langit. Maksudnya apa? Hati yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap manusia merupakan sumber segala ilmu pengetahuan, sumber segala limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebahagian manusia dapat memiliki hati yang ikhlas, dapat memiliki hati yang bersih. Kenapa? Karena ia berpuasa dan mengharapkan ridha kepada Allah. Ketika ia telah berpuasa, hatinya telah bersih, hatinya telah tawadhu', maka ia dapat melihat rahasia-rahasia langit, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai ilham kepada mereka, memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada mereka tanpa mereka harus bersusah payah untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan tersebut, yakni yang dimaksudkan dengan ilmu kasyaf. Sebaliknya, manusia-manusia yang hatinya telah dicengkram oleh syaitan, yang hatinya telah dikuasai oleh syaitan, manusia tersebut tidak akan pernah bisa melihat rahasia-rahasia langit, tidak akan pernah bisa melihat kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan ilmunya pun terbatas. Kenapa? Karena hatinya telah dicengkram dan dikendalikan oleh syaitan. Maka dari itu, hikmah daripada berpuasa adalah sangat hebat, sangat besar, yakni seseorang yang berpuasa ikhlas karena Allah, insya Allah ia akan dapat mengendalikan hatinya, ia akan dapat mengendalikan nafsunya kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mustahil ia akan diberikan ilmu dan ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada cengkraman dan godaan syaitan.